Hai, berjumpa kembali dengan saya Pak Leo Sihotang pada channel YouTube Memang Guru Sejarah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran awal untuk kelas 10, yang mana ini adalah pertemuan pertama kali dengan saya. Di bab 1, yaitu materi cara berpikir sejarah, yang mana pada materi ini nanti kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan sejarah, lalu bagaimana sih cara konsep berpikir daripada mempelajari sejarah. Ya, untuk itu kita akan memulai berikut ini. Baik, yang pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dulu apa sih asal kata atau secara terminologi pengertian sejarah. Jadi sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang itu artinya adalah pohon, yaitu berasal dari syajaratun. Ya. Sedangkan untuk beberapa ahli mengatakan bahwa pengertian sejarah itu yang pertama itu dari bapak sejarah yang bernama Herodotus, mengatakan bahwa sejarah itu bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan dia melingkar, yang tertinggi dan rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia itu tersebut, ya. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah catatan perjalanan manusia dan peradabannya, ya. Jadi kalau tadi Herodotus mengatakan bahwa sejarah itu berasal dari kegiatan manusia yang melingkar, sedangkan kalau Ibnu Khaldun adalah pengalaman dari manusia tersebut. Sedangkan menurut Sartono Kartodirjo, sejarah itu dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Nanti di materi berikutnya akan kita pelajari, ya. Sedangkan kalau menurut Muhammad Yamin, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan. Jadi sejarah itu adalah fakta, tidak ada tipu daya di dalamnya, seperti itu. Maka kita bisa simpulkan sejarah adalah pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Ya, sekali lagi, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang terjadi pada manusia pada masa lampau. Ya, oke, kita akan mengetahui, ya, untuk apa sih Pak sebenarnya kita itu mempelajari sejarah. Oke, jadi begini anak-anak. Kenapa kita harus mempelajari sejarah? Mungkin banyak yang menanyakan, Pak, untuk apa sih kita belajar sejarah? Itu kan buang-buang waktu. Ya, begitulah yang saya alami ketika saya baru pertama sekali masuk ke Unimed jurusan pendidikan sejarah. Ya, orang menanyakan untuk apa belajar sejarah? Ya, apakah gagal move on atau bagaimana? Seperti itu kan? Ternyata tidak. Di dalam pembelajaran sejarah kita itu akan mengetahui yang namanya hikmah, ya. Pernah nggak dengar istilah ambil hikmahnya saja? Seperti itu artinya apa? Itu artinya adalah pembelajaran supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Saya berikan ilustrasi yang sangat mudah. Contoh, ya, kalau saya terjatuh pada satu lubang, ya, besoknya saya akan melewati jalan tersebut, saya pasti akan mengetahui, oh, ini adalah lubang yang membuat saya jatuh kemarin. Maka saya pasti kecil kemungkinan tidak akan melewati lubang tersebut itu lagi, ya, tidak akan melewati lubang itu dan tidak akan masuk ke lubang itu lagi. Kenapa? Karena saya sudah mengetahui bahwa itu adalah lubang yang membuat saya jatuh kemarin. Maka dari itu kita akan belajar, oh, saya sudah membuat kesalahan, ada baiknya saya tidak akan mengulangi kembali. Itulah kegunaan dari mempelajari sejarah. Maka, ya, sejarah itu memiliki 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di mana kita? Kita adalah di masa sekarang ini, ya. Apa gunanya belajar sejarah? Untuk bisa melihat ke masa depan dengan belajar apa yang kita alami di masa lalu. Maka sejarah itu sama seperti ketika kita mengendarai sepeda motor, itu seperti spion, ya. Kalau kita naik sepeda motor atau naik mobil, kita pasti harus sesekali lihat kaca spion. Gunanya untuk apa?
gunanya adalah apabila kemungkinan ada kendaraan lain yang hendak melewati kendaraan kita, maka itu adalah jaga-jaga agar kita terhindar dari mara bahaya, supaya perjalanan kita di masa yang akan datang itu tidak terjadi apa-apa. Begitulah pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah itu dilakukan supaya kita bisa mengetahui dan kita bisa belajar tentang apa yang terjadi pada masa lalu agar kita tidak mengulangi kembali. Dengan kita melihat spion tersebut, maka kita akan melihat, oh, akan ada kendaraan yang lewat, saya harus hati-hati. Tapi jangan salah, ya, jangan juga selalu berpatok kepada sejarah. Artinya kita selalu lihat spion. Bagaimana kalau kita naik sepeda motor terus lihat spion? Ya kan, bisa-bisa kita masuk ke jurang seperti itu. Oke, itu adalah kenapa kita harus belajar sejarah. Di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lebih gamblang manfaat-manfaat sejarah. Oke, yang terakhir adalah di materi ini adalah konsep daripada sejarah. Konsep sejarah itu ada 3, yaitu konsep manusia, ada ruang, dan ada waktu. Sama seperti kalau anak-anak kami nanti sudah belajar secara tatap muka, ya, kita memiliki 3 dimensi atau 3 konsep. Yang pertama, di mana anak-anak kami itu belajar, yaitu di ruang kelas. Siapa pelakunya? Siswa-siswi, ya, kalian. Sedangkan yang ketiga adalah waktunya. Kapan waktu untuk belajar? Ya, dari pukul 7.00 sampai 13.15 contohnya. Seperti itu. Itulah adalah contoh konsep daripada manusia, ruang, dan waktu. Kita buat contoh konsepnya itu ke dalam sejarah. Contoh, yaitu kita ambil satu peristiwa. Kita ambil peristiwa proklamasi. Di mana konsep manusianya? Konsep manusianya adalah yang membacakan teks proklamasi, yaitu Soekarno, Hatta, ataupun tokoh-tokoh lain yang menyusun teks, contohnya yaitu Subarjo, atau pengibar benderanya yaitu Suhut dan Latif Hendradiningrat dan lain-lain. Pokoknya tokoh-tokoh yang hadir pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sedangkan konsep ruangnya itu adalah di mana? Yaitu di mana tempat berlangsungnya proklamasi kemerdekaan tersebut. Tempatnya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sedangkan kalau konsep waktunya, ya, jelas adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Terjadinya adalah 17 Agustus 1945. Itu adalah konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Oke, mungkin di sini saja pembelajaran dari kita. Untuk minggu depan kita akan mempelajari cara berpikir kronologis, cara berpikir diakronik, dan cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan dari siswa-siswi sekalian. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap membaca buku sebagai tambahan referensi dari pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Saya ucapkan